Polda NTB menggelar aksi penanaman pohon secara simbolis di Bukit 360, kawasan sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat. Langkah ini dilakukan untuk menanggulangi alih fungsi lahan dan gundulnya area perbukitan di kawasan wisata super prioritas tersebut. Kapolda NTB, Irjen Pol Kalinggarendra Raharja, menyatakan bahwa penanaman di Bukit 360 menjadi pusat gerakan penghijauan yang juga dilakukan serentak oleh 10 Polres jajaran di NTB. Total bibit yang ditanam pada tahap awal ini mencapai 10.000 pohon. Kapolda NTB, Irjen Pol Kalinggarendra Raharja, menegaskan bahwa pemilihan Bukit 360 bukan tanpa alasan, melainkan karena nilai simbolisnya yang sangat kuat di mata dunia. Lebih lanjut, Kapolda Kalingga menekankan bahwa isu lingkungan hidup di Mandalika telah menjadi perhatian global. Dengan melakukan penghijauan di lokasi ini, Polda NTB ingin menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian alam di tengah sorotan internasional. Gerakan ini tidak hanya berhenti di Mandalika, melainkan dilakukan secara serentak oleh 10 Polres jajaran di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan total sekitar 10.000 pohon yang ditanam pada tahap ini. Tujuan utama dari aksi ini adalah untuk memitigasi dampak perubahan iklim, pemanasan global, serta kerusakan hutan yang memicu banjir dan kekeringan. Dia berharap aksi ini dapat menjamin ketersediaan air bersih dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Selain aksi fisik, Polda NTB juga menggerakkan kekuatan personelnya untuk membangun kesadaran masyarakat. Kapolda memerintahkan 1.166 Babin Kamtibmas dan 6.772 petugas PAMAS di seluruh desa dan kecamatan untuk memberikan imbauan agar masyarakat turut menanam pohon di lingkungan masing-masing. Senada dengan visi tersebut, Ketua DPRD Lombok Tengah, lalu Muhammad Ramdan, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif kepolisian. Dia melihat aksi ini sebagai pemantik gerakan yang lebih luas. Ramdan juga menekankan bahwa langkah kepolisian ini harus segera ditangkap dan direspons secara positif oleh pemerintah daerah. Dia tidak ingin aksi ini hanya dilihat sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebuah ajakan nyata untuk melakukan aksi positif di lapangan, guna mengatasi kegundulan bukit-bukit di sekitar Mandalika. Bagi Ramdan, kunci keberhasilan penghijauan ini terletak pada kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan kekompakan lintas sektor, masalah lingkungan di kawasan wisata ini diyakini dapat teratasi. Merespons hal tersebut, Bupati Lombok Tengah, lalu Patul Bahri, turut menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepemimpinan Kapolda dalam menggerakkan seluruh Forkopimda. Bupati Patul Bahri menyoroti tantangan besar yang dihadapi, di mana terdapat sekitar 45 hektar lahan di dalam kawasan yang memang harus segera ditanam kembali. Meskipun sebelumnya telah ada sekitar 24.000 pohon yang tertanam, penambahan 2.500 pohon pada hari tersebut di Bukit 360 dianggap sebagai suntikan semangat baru bagi pelestarian lingkungan di Lombok Tengah. Polda, Pemda dan Lombok Tengah dan Kodim beserta jajaran 10 Polres yang ada di Nusa Tenggara Barat secara serentak menanam pohon kurang lebih jumlah 10.000 pohon betawi. Kemudian juga dari Mandalika melakukan penanaman pohon bako di pantai Mandalika, di pantai Cukup di Mandalika. Kemudian tujuan daripada penanaman pohon seperti isu global bahwa perubahan iklim dan pemanasan global, kemudian kerusakan hutan dan berkurangnya ruang hijau, pencemaran lingkungan, banjir, kekeringan, dampak El Nino dan cuaca ekstrem, kurangnya air bersih, sehingga perlu antisipasi diantaranya adalah dengan penanaman pohon secara serentak yang insya Allah secara rutin akan kami laksanakan sebulan 2 kali. Dan dari Lombok Tengah juga sudah dimulai pembangunan beberapa sumur bor. Itu dari Pak Bupati, dari Kapolres Lombok Tengah dan Musbida, itu untuk menjawab sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat akan kekurangan air dan dampak kekeringan yang berkepanjangan. Kemudian juga akibat degradasi lahan, pembangunan dan eksploitasi sumber daya. Ini penting karena di dalam
penanaman pohon itu insya Allah akan membawa manfaat bagi anak cucu generasi yang akan datang. Terima kasih. Jadi pemeliharaan secara rutin seperti di area Mandalika dan beberapa tempat itu akan ada saluran air yang disalurkan melalui dari PDAM maupun dari Mandalika. Baik untuk jenis pohon, terutama kalau di daerah pegunungan maupun di daerah lainnya, kita utamakan pohon-pohon yang berkayu, seperti pohon bule, kemudian pohon beringin, pohon asem, pohon kebesi, yang sifatnya dia bisa mengikat air untuk menjadi kandungan yang bagus di dalam serapan air, khususnya untuk pohon-pohon berkayu tersebut. Ini juga rutin dilaksanakan oleh 10 jajaran Polres. Pada hari ini juga yang diutamakan adalah pohon-pohon yang berkayu. Adapun yang di pinggir pantai, kita sudah melaksanakan juga yang paling tepat adalah penanaman pohon bakau. Kenapa kira-kira memilih di Bukit 360 sebagai lokasi penanaman? Apa kira-kira urgensi dari penanaman pohon di lokasi ini? Terima kasih. Jadi kenapa dipilih di Bukit Mandalika dan di tempat-tempat lain juga serentak dilakukan. Kalau secara simbolis kami laksanakan di Bukit Mandalika karena Mandalika merupakan salah satu destinasi wisatawan internasional yang secara rutin setiap tahun itu akan dilaksanakan MotoGP. Isu tentang lingkungan hidup itu menjadi perhatian kita, penanaman pohon, dan secara global bahwa Mandalika itu merupakan tujuan wisata internasional.